Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga keistiqomahan di dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan kepada kita sekalian. Yang kedua kalinya kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat menjadi salah satu bagian datangnya barokah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya hanya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian karena kegiatan udhiyah di sekitar tanggal 18 berarti sudah sangat dekat. Yang pertama, usahakan untuk bisa berudhiyah. Usahakan untuk bisa meleh. Jangan sampai tidak meleh. Usahakan. Diupayakan betul tiap-tiap kita atau tiap-tiap keluarga muslim melakukan penyembelihan. Mungkin patungan satu keluarga juga tidak ada masalah. Untuk bisa menyembelih satu kambing yang nilainya sekitar 2,5 juta. Kemarin kira-kira sebulan yang lalu saya membeli kambing betina itu hanya 1,50 juta, Pak. 1,50 juta. Sampai bakulnya saya minta, tolong Pak pun poel napa dereng. Terus dicangar, setelah dicangar ngeten iki poel napa dereng. Ternyata udah poel. Jadi nek panjenengan mau agak jauh belinya, di ngonsik neng omah Ramban selama 1 bulan atau gimana, niku mung 1,50 juta saged. Bahkan mungkin 1 juta kalau di wilayah Boyolali mriki. Mungkin bisa 1 juta, sudah boleh untuk udhiyah. Ya, kalau kenyataannya segitu sudah boleh. Artinya kita memaksakan diri mungkin sangat mungkin bisa. Ya, kita paksakan insya Allah bisa. Hanya di angka 1 juta rupiah, ya, itu pun kambing kacangan, ya, wedok
belum hamil biasanya, tapi sudah lumayan, sudah sempurna giginya. Karena Nabi mau warning kita sebagaimana yang sering kita sampaikan, faman lahu sa'ah walam yudahi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, barang siapa yang punya tabungan uang 1 juta, 1,5 juta, 2,5 juta, 3,5 juta, kok iman-iman untuk melakukan penyembelihan, sehingga dia kemudian tidak mau melakukannya, maka Nabi mengatakan fala taqrabanna musallana, aja nyedak nganggo salat. Nggih, aja nyedak nganggo salat. Dadi nek di ekstrim ke ngoten, nek jane iki iso mbeleh kok ora gelem mbeleh, pelit. Ora sah salat Idul Adha. Ngoten mungkin Pak nanti kasar nggih. Nggih. Ora sah salat Idul Adha. Lah, mampu tidak mampu kembalinya kepada pribadi kula panjenengan sami. Orang lain tidak bisa nuding. Bisanya hanya panjenengan piyambak yang kemudian menyimpulkan jane nek tak peksa ngono iso apa ora to. Kalau bisa paksakan. Kalau bisa paksakan dalam rangka menyembelih hawa nafsu kita. Dalam rangka menyembelih, menundukkan hawa nafsu kita agar tidak mendominasi, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang pelit, bahil, hitungannya teman-teman. Hindari itu semua, karena hakikat udhiyah itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dicontohkan oleh Ismail dan ibunya yaitu Hajar. Kesiapan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada perintah, baik perintah yang ringan maupun perintah yang berat. Bagi kita mungkin 3,5 juta atau 24 juta nek sapi siji niku nggih rada abot. Maka beranikanlah, maka beranikanlah dalam rangka sekali lagi menyembelih hawa nafsu kita yang selalu gondeli harta kita untuk melakukan kebaikan. Karena kalau kita mengkaji keterangan Ibnu Katsir, mengapa beliau mengatakan cukup wahai Ibrahim, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka dikala Ibrahim sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah berupa mimpi, dan anaknya memahami apa yang terjadi pada orang tuanya, maka ini menjadi gambaran untuk kita, yaitu dikala pisau telah nempel di leher, maka Allah mengatakan cukup bagi Ibrahim, karena bukannya Allah menyuruh menyembelih Ismail, tapi menyembelih kecintaan Ibrahim kepada Ismail agar menjadi tuntunan bagi umat setelah itu, bahwa mencintai apa saja yang ada di dunia ini harus di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha
wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika famili-familimu, jika harta, jika dagangan niaga dan tempat tinggal yang kamu tentram berada di dalamnya, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, tempat tinggal yang kamu tentram berada di dalamnya, 8 ini jika lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fi sabilillah, maka tunggu hingga Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya, kecintaan kepada 8 ini, jika melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul, dan urusan perjuangan agama ini, maka ini kefasikan. Ya, ini kefasikan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo kita beranikan. Bismillah, masih ada waktu. Ya. Ikutlah di kegiatan penyembelihan, apakah dengan 3,5 juta, pinten patungan ini pun Pak? Berapa? 3,5 ya Pak? 3,5. Go diwane ini. Nek 3,5 rodok kaboten, nggih pun pados mendo, sing penting poin. Nggih. Pinten? Kalau sudah begini ini di kisaran 2,5 juta. Nggih. Kacake mboten sepinten nggih. Mari kita lakukan bersama-sama. Insya Allah tidak hilang. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Buktinya apa? Hajar itu hanya butuh air paling banter 10 gelas nih Pak. Hajar itu paling butuh air 10 gelas ini di kubangan yang sisa air hujan mungkin, syukur sumber air ya, sehingga dia memaksimalkan amal solehnya berupa lari dari sofa marwah agar mendapatkan manusia yang bisa menolongnya atau sumber air yang dia butuhkan pada waktu itu. Ketika Allah tidak memberinya, maka Allah memberinya lewat Ismail, karena air itu datang dari ketukan kaki Ismail. Apa yang diberikan oleh Allah? Zam-zam. Zam-zam. Boten 1, 2, 3, sampai 5 gelas tidak. Tapi yang diberikan oleh Allah zam-zam. Maka setiap muslim hendaknya bismillah sumben beleh wedus. Cilik sik mboten napa-napa. Nggih. Nanti tahun berikutnya bismillah babon. Mungkin tahun berikutnya bismillah patungan sapi. Mungkin lajeng bismillah pripun Pak? Ya ikut 2 sih mungkin nonton 7 juta. Mungkin sampai akhirnya bismillah beleh dhewe sak keluarga sapi 1. Artinya kita memaksimalkan amal soleh sebagaimana maksimalnya Hajar, sebagaimana maksimalnya Ibrahim,
sebagaimana maksimalnya Ismail. Ismail itu minta tangan dan kakinya ditali, Pak. Nggih, ben boten berot. Keterangannya begitu. Ibrahim pisaunya tajam. Jadi 3 manusia pilihan ini maksimal dalam beramal. Hasil dari maksimalnya itu kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga. Keluarga percontohan yang diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada suri tauladan yang baik pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, setelah panjenengan mengusahakan untuk maksimal dalam berudhiyah, usahakan untuk bisa nyembelih dan yang ngapunten hubung kelingan gitu. Menyembelih itu sebenarnya sendiri-sendiri, Pak. Nggih. Menyembelih itu sebenarnya sendiri. Agar apa? Agar panjenengan bebas untuk mensikapi daging sembelihan itu. Karena Nabi membolehkan disimpan sebagiannya, dihadiahkan sebagiannya, disedekahkan ke fakir miskin sebagiannya. Tidak ada panitia udhiyah, Pak, zaman Nabi dulu. Oke. Terus silahkan nyembelih sendiri kalau pengen nyembelih sendiri. Tapi kalau panjenengan menyerahkannya kepada panitia, maka nggih ampun usil. Le kurban kambing jaluke selawe bungkus. Niku enten apa? Mulane kula nggih cerita. Nggih. Jangan usil. Panjenengan insya Allah sudah diberi hak 1/3 karena memang itu berhak. Silahkan yang berkorban untuk minta haknya yang 1/3. Sisanya sudah panjenengan amanatkan kepada panitia. Mboten sah kakeyan meling. Kersane panitia yang ngurus. Nggak usah banyak meling-meling. Nek timbang jenengan meling-meling mang beleh dhewe ten omah. Bar niku majemang napak-napakne bebas. Bebas menawi panjenengan piyambak beleh ten griya. Kalau diserahkan takmir masjid, diserahkan panitia udhiyah, maka panjenengan hanya punya hak 1/3 yang menjadi kesepakatan panitia. Ngaten nggih, Bapak panitia? Nggih. Nah, nanti kemudian biar dibagi oleh ketua panitia. Mboten sah banyak meling, Pak. Mengke mesake panitiane. Nggih. Nah, timbang panjenengan melang-meling, napa melih nyetir. Nyetir sapiku ngoten niku lah pun repot ngoten niku, Pak. Sapiku. Maka ini jadi masalah, kurang nyaman. Monggo dipun sembelih sendiri di rumah. Karena kasus seperti ini banyak terjadi. Nah, nanti panjenengan permintaan dari Allah itu hanya beleh niku. Adapun dagingnya bebas, dihadiahkan boleh kok. Bahasa Nabi dihadiahkan, boleh dihadiahkan. Berarti kan fleksibel sekali, mudah sekali. Disimpan di kulkas 1/3 boleh. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, fakir miskin juga diberi karena mereka sangat butuh biasanya.
atau orang-orang mungkin non muslim yang punya pikiran aku entuk ngono ya seneng. Nah, itu butuh berarti, Pak. Nggih. Aku entuk ngono ya gelem. Nah, itu berarti butuh. Siapa tahu dengan diberi kemudian mereka tertarik kepada Islam. Terus menikah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika Hajar lari dari Sofa ke Marwah, Ibnu Katsir menjelaskan perasaan Hajar ini penuh rasa hina di hadapan Allah, penuh harapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khusyuk di dalam berikhtiar mencari sesuatu yang dia butuhkan, sehingga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada komunikasi. Ada komunikasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam peristiwa haji dan umroh, maka orang yang haji dan umroh dilarang melakukan kekejian di sana. Itu rofas. Bahkan jidal tidak boleh. Tidak boleh jidal. Berdebat yang tidak perlu diperdebatkan. Artinya ini satu ibadah yang sakral, yang luar biasa. Otomatis bagi kita yang tidak berada di tanah suci, kita pun juga melakukan kegiatan sakral, yaitu kegiatan penyembelihan. Maka jangan dinodai dengan noda-noda hawa nafsu. Apa noda itu? Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menasihati kita bersama. Satu, lawasakan ya. Satu, bahasanya pripun nggih? Bateni pembelian binatang kurban. Makelari pembelian binatang kurban. Karena penyakitnya itu Pak, salah satunya. Mudah-mudahan sini tidak ada. Tapi ini masih terjadi di beberapa tempat. Wes engko tak tukokne gampang, relasiku oke. Jebul mung ngarep dibateni. Ya. Yang terbuka. Nggih, yang terbuka. Kita beli bersama-sama satu mobil, kita lihat hewan kurban itu seperti apa. Pasti semuanya pengennya gemuk, murah. Nggih. Patungannya berapa? 3,5 juta, berarti 24.500. Nggih, Pak. 24.500. Kok delalah enten sapi lemu gede 23. Turah 1,5 juta. Nggih. Tolong dikembalikan kepada yang patungan 7 orang itu, atau disuwun keikhlasannya untuk menjadi bagian dari ritual udhiyah. Mungkin gitu plastik, mungkin tinggi tumbas snack, mungkin tinggi ini dan itu, tapi mintalah keridhaan, keikhlasan orang yang kurban tersebut. Jangan dibateni nopo melih memang sudah niat bateni. Ini menodai kesakralan udhiyah yang kita lakukan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sampaikan ada orang yang mendatangiku, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Bolehkah saya belikan barang itu di pasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? Nabi memberikan jawaban, la bai'un la bai'a ma laisa indak. Janganlah kamu menjual, oh ngapunten, la tabi, cilik banget tulisan, la tabi, janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, yang bukan milikmu. Panitia udhiyah tidak punya barang, maka jangan makelari, artinya markup harga. Jangan, pun dibelikan apa adanya, kalau sisa diminta mawon. Iki nggo ijol bensin ya boleh, boleh, enggak apa-apa. Diminta kepada yang punya untuk dijadikan apa niku biaya operasional jika itu sisa. Karena panitia kurban tidak memiliki barang. Ya, Nabi mengatakan nek randi barang ya aja dodolan. Enggak punya barang kok dodolan, makelari. Maka ini sedang dibahas, Pak, jualan online itu. Ya, ini fikihnya sedang dibahas oleh para ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, Hakim pernah mengatakan, nahani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an abi amalaisa indi. Nabi melarangku menjual barang yang barang itu bukan milikku. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari sini jadi gambaran kepada kita. Panitia udhiyah, panitia kurban berarti dia bukan pemilik barang. Tapi jika panitia itu punya barang lalu ditawarkan kepada anggota panitia karena dipercaya untuk mencari binatang, boleh. Angsal, Pak, enggak apa-apa. Aku duwe sapi, wis sapiku wae. Boleh. Kalau itu memang barang milik dia, ya, enggak apa-apa. Dipersilahkan. Lah pripun nek ranjaluk dikei karo sing dodol? Ternyata hari ini menjadi budaya nggih, Pak. Sing goleke entuk-entukan. Asal panjenengan tidak kong kali kong terlebih dahulu, tidak mempersyaratkan kepada sang penjual, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi nek jenengan pengen bersih agar tidak muncul fitnah di tengah-tengah umat, sampaikan. Aku mau ora pesen, ora mempersyaratkan, ora kong kali kong, ning kono muni nggo Pak niki nggih transport jenengan, sampaikan ke jamaah, Pak. Agar supaya tidak terjadi fitnah. Ini ritual ibadah. Butuh bersih dan tidak muncul kotoran-kotoran di dalam udhiyah kita. Lajeng Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya panitia tidak boleh mengambil upah berupa daging hewan kurban.
karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi onta-onta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging kulit dan jidalnya, yaitu kulit yang ditaruh di atas punggung binatang itu. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Jadi tidak mengupahkan sedikit pun dari binatang kurban, apakah kepalanya, kakinya, ataupun kulitnya. Mboten diupahke. Upahnya diminta dari yang kurban, atau niki sing jarang terjadi, atau diambilkan dari kas masjid, atau diambilkan dari kas masjid. Ampun pelit-pelit, kok anggar takmir seneng duit iki wis medeni niku Pak, anggar kasih gede suwenenge ra ilok. Jangan. Nek perlu niku sing rajin ngaji ngeten iki, mengke mulih kei 5 kilonan. Angsal mboten, Pak? Kei beras 5 kilon angsal. Nek angsal panjenengan angsal 5 kilonan boleh dari kas masjid, berarti tinggi ngupai jagal nggih, Bu. Nggih boleh, itu sama-sama amal soleh kok. Nggih. Jangan mengambilkan sebagai upah dari bagian binatang kurban, karena Nabi melarang. Engko kulite karo ndase, sirahe napa ndase, Pak? Pun sami mawon ngoten nggih. Ya. Niku dingge sing beleh. Napa melih engko karo tambah 50 itu namanya mengupahkan. Tidak boleh, tidak usah diupahkan. Monggo terserah teknisnya, yang penting dibagikan bukan diupahkan. Itu penjenengan kalau yakin sudah paham definisinya. Dibagikan bukan diupahkan. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah, pripun tat nek kula keke cah nom-nom sing ngurusi TPA, kulite PN kabeh, terserah harta nggopo. Boleh, yang penting sudah dibagikan. Yang penting sudah dibagikan, bukan diupahkan. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang ketiga, dalilnya banyak, sebenarnya ada 3, tapi waktunya tidak cukup. Kita percepat mawon. Yang ketiga, tidak boleh ambil bagian tertentu dari hewan kurban. Jadi artinya ndeleke ati sik, ngoten. Enggak boleh, Pak. Jangan menodai kesucian ibadah kita. Jadi bagikan secara adil, prioritaskan yang paling butuh. Prioritaskan yang paling butuh. Minimal 3 niki. Yang berkorban, kemudian apa, Pak? Fakir miskin. Terus umum, yang membutuhkan secara umum. Jadi itu yang diprioritaskan. Kita percepat Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang keempat sekarang. Jadi yang ketiga intinya tidak culas dalam pembagian. Ada yang delik gese, ada yang naudzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak boleh pilih-pilih dalam bagian daging kurban.
Ampun pilih-pilih. Yang jelas, serahkan kepada panitia kurban, biar kebijakan di tangan panitia kurban. Panjenengan mboten sah milih daging. Jika sing nika burine napa niki? Nah, nggih, niki buri geger ini Pak. Bagian mereka kelompok nih kabeh. Jangan. Di samping itu memunculkan fitnah, itu juga tidak etis. Ya. Agama Islam itu agama yang menjaga sopan santun. Ya. Jangan kelihatan di depan umat, apalagi kita ditokohkan, ketok banget nek rakus. Ya. Apalagi ditokohkan. Jangan sampai kelihatan rakus di hadapan umat, naudzubillah min dzalik. Kalau perlu urusan itu kita nyingkrik. Biar panitia yang menyelesaikan, kita tidak usah ikut dalam hal itu. Para ulama telah sepakat bahwa pendistribusian daging kurban harus tepat sasaran, yakni kepada muslim yang membutuhkan. Siapa itu? Orang yang berkorban karena memang punya hak, 2 fakir miskin, 3 tetangga sekitar, teman, kawan karib, bahkan orang kafir pun boleh. Bahkan orang kafir pun boleh, asalkan dia bukan orang yang benci kepada Islam atau kaum muslimin. Karena penghadiahan itu dihadiahkan, nggak boleh, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun membagikan binatang kurban kepada orang-orang non-muslim, Imam Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang menetapkan hukum boleh. Sedangkan Imam Malik dan Imam Al-Laits berpendapat membagikan binatang kurban kepada non-muslim hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i membolehkannya selama kurbannya termasuk kurban sunnah, bukan kurban nadar. Keterangan tambahan, bukan wajib. Berarti kantun kula panjenengan sami milih. Ya, jangan sampai di sekitar masjid di mana kita berudhiyah ada orang-orang yang membutuhkan sementara mereka tidak mendapatkannya. Yang terakhir, tidak boleh mengambil sisa bungkusan daging kurban panitia. Kita prediksi yang kebagian 100 orang di kanan kiri masjid kita. Lalu dalam rangka mengantisipasi mbok menawa enten sing nyuwun melih, maka kemudian kita buat 110. Ternyata yang minta lagi hanya 7 orang, sisa 3. Maka panitia jangan mengambilnya. Ya, cari siapa yang paling butuh, atau cari siapa yang paling prioritas untuk diberi lagi. Ya, umpami ngopeni blondot ngangkali nganti sore ya, dengan prioritaskan tambah nek kuwi. Ya. Panitia kan hanya di masjid, maka diberikan kepada yang tepat sasaran, intinya seperti itu. Inilah warning, nasihat yang kita ambil dari nasihat para ulama terkait dengan para pengurus binatang kurban yang bahasa kula panjenengan sami panitia kurban. Agar kita bersih, agar kita tidak menodai kegiatan sakral kita, karena menyembelih itu sebenarnya kegiatan sakral kita ittiba kepada orang-orang yang telah banyak berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Ibrahim, Ismail, dan Hajar.
Begitu pula kemudian Rasulullah mengambil hal ini lalu menjadikan contoh bagi kita sekalian untuk menirunya dan akhirnya menjadi syariat kaum muslimin. Kalau kita mengatakan bahwa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak banyak matur, saya hanya warning karena ini saking pentingnya udhiyah mungkin nanti di tanggal 18. Mudah-mudahan bermanfaat. Wonten dengan pada tangan, Pak. Sudah masuk adat tadi. Wonten? Ada? Wonten ya? Kalau kita ngatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.